guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Pencuri nomor 1 dari 40 pencuri di dunia monastik seberang laut, pencuri surga yang ditinggalkan sangat misterius dan kuat. Sudah lama dikabarkan bahwa pencuri ini akan berkultivasi ke alam rahasia umur panjang, dan kemudian membuka sekte keabadian, dan Fang Han juga telah mengetahui bahwa pencuri itu mungkin didukung oleh Protoss. Namun, tidak ada yang tahu apa nama bajak laut surga terbengkalai ini. Namun, berdasarkan intuisi, hati Fang Han berkelebat, dan dia tahu bahwa Fan Qingying, wanita misterius yang menduduki peringkat nomor 1 dalam daftar tunggu panjang umur, harus menjadi pencuri nomor 1 dalam legenda. Karena 10 besar dalam daftar ini semuanya memiliki gayanya masing-masing. Kelahiran sekolah pertama ini tidak diketahui, tetapi siapa 40 pencuri pertama. Selain itu, Fang Han memiliki permusuhan dengan 40 pencuri, dan secara langsung membunuh pencuri bulan dan penghancur bintang di peringkat ketiga, dan bahkan menyempurnakan inti emas mereka. Dengan cara ini, pencuri langit terbengkalai nomor 1 akankah datang untuk membunuhnya. Selain itu, dia sekarang telah mengolah pil emas dari 90 jenis kekuatan magis, didukung oleh pohon dunia dengan vitalitas dunia abadi, dan di antara melambaikan tangannya, dia akan menarik gunung dan memecahkan bumi. Kekuatan magis sangat luas dan tak terkatakan. Ketika pencuri datang untuk membunuhnya, dia bisa melambaikan tangannya, menekan musuh menjadi kipas, dan hanya 10 karakter terkuat di daftar tunggu umur panjang yang dapat memberinya pukulan fatal. Ketika pedang itu menghunus, Fang Han tidak punya waktu untuk melawan, dan di belakang gerbang Abi, sebuah cakar naga besar terbentang. Cakar naga ini, seukuran rumah, memancarkan yang ki yang sangat kuat dan murni, sisiknya bahkan lebih ganas, kelima jarinya seperti pilar, kukunya tajam, dan sekaligus menahan cahaya pedang. Itu adalah Yan. Karena Yan menyerap tulang Tianlong, ia telah memadat menjadi tubuh sejati dengan mana yang kuat dan tubuh yang keras. Setelah tulang Tianlong dipadatkan oleh Jiutian Gangfeng dan Kaisar Api Kaisar Merah Qi, semua kotoran ditempa. Bahkan Raja Malam Darah tidak sanggup membunuhnya. Sekarang Fang Han dalam bahaya, dia segera keluar untuk melindungi tuannya. Cakar naganya keluar untuk menangkap, tetapi itu adalah kekuatan magis, mencari cakar jiwa. Di antara cakar, ada suara magis dari pintu ajaib di mana-mana, bercampur dengan naga yang tak terhitung jumlahnya, mengguncang dunia. Aliran udara di semua sisi adalah pertama terdistorsi, kemudian runtuh, dan kemudian diperluas. Dengan kekuatan Yan saat ini, setelah memurnikan tulang naga langit primordial, dan membuka jembatan Naihe, Huang Kuantu tidak dapat bersaing dengan raksasa abadi di alam rahasia umur panjang, tetapi sebanding dengan master manapun dengan 10 kekuatan gaib. Jika kekuatannya melangkah lebih jauh dan membuka piring reinkarnasi yang paling misterius, paling menakutkan, dan paling sulit dipahami di peta Huang Quan, maka itu benar-benar dapat menekan raksasa abadi dan bersaing dengan pena kaisar dan cermin kaisar. Cakar naga dan bayangan pedang bertabrakan di udara. Segera, cahaya dan bayangan beterbangan, cakar Yan menyusut dan naik, dan kukunya mengubah cetakan tangannya berkali-kali, untuk mencegah energi pedang tajam memotong cakarnya sendiri. Tubuh Yan bergetar, matanya terbuka, dan dia melihat dengan tak percaya bahwa sisik di tubuhnya terangkat oleh udara pedang, hampir memperlihatkan tulang. Ilmu pedang Da Lei Yin. Kata Yan tampaknya memahami ilmu pedang ini dengan jelas, tubuhnya bergetar, dan 2 formasi besar gerbang Abi dan jembatan Naihe ada di tangannya. Mereka ditampilkan dengan luar biasa. Dibandingkan dengan Fang Han, dia tidak tahu seberapa pintar dia. Jembatan batu kuno, jembatan batu berlumuran darah dewa dan setan, melintasi udara utara selatan. Kemudian, di kedua sisi jembatan batu, gerbang Abi dibuka satu demi satu, yang sungguh mengerikan. Bergulir, menutupi langit Baisili, dan Yan tersembunyi di dalamnya. Dalam sekejap,
Yan menggunakan kekuatan Huang Kuantu secara maksimal dan bertarung dengan Jian Ying Qingguang, yang membunuh Fang Han. Kelompok bayangan pedang yang membunuh Fang Han ini jelas, tetapi tidak berbicara. Itu tiba-tiba dikumpulkan dan berubah menjadi bayangan biksu wanita Qian. Ada lingkaran cahaya di belakang kepalanya dan wajahnya buram, pedang di telapak tangannya, tiba-tiba bergetar. Tiba-tiba, kehampaan di semua sisi terbelah, dan kilatan petir besar yang tak terhitung jumlahnya memancar keluar. Sihir guntur kekacauan hebat, kata Yan bergetar dan terkejut. Dia akan melarikan diri, tapi sudah terlambat. Lampu guntur besar yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan langit dan bumi tampaknya telah berubah menjadi warna yang kacau, dan api Demon Qi yang kuat semuanya meledak. Jembatan Naihe diledakkan di semua sisi, seperti perahu di tengah badai. Sisik naga di tubuh Yan beterbangan, dan banyak daging dan darah meledak di belakang punggungnya, memperlihatkan tulang putih yang padat. Jika bukan karena tulangnya dari naga langit primordial, hampir setara dengan tubuh abadi, tulang juga akan patah. Yan tahu bahwa dia bukanlah lawan dari wanita ini. Metode guntur kekacauan besar yang legendaris adalah guntur tertinggi, sumber 10.000 guntur, dan kekuatannya serta bencana alam kiamat dan kekuatan sihir besar 5 kaisar berjalan seiring. Dia belum berkultivasi ke tubuh abadi, jadi jika dia menghadangnya dengan keras, tubuhnya akan hancur, dan dia tidak tahu berapa banyak yang Qi murni yang harus diserap lagi untuk pulih. Saat ini tubuhnya menyusut, dan tidak peduli itu gerbang abi atau jembatan Naihe, ia menghilang. Hanya ada gulungan gambar di udara, yang merupakan tubuh Huang Kuantu. Tidak peduli berapa banyak bom guntur dewa di peta Huang Kuan, tidak ada gunanya. Inti dari gambar ini adalah alat tahu yang aneh, tidak mudah dihancurkan. Yan tersentak, namun, penampilannya telah memenangkan waktu bernapas yang berharga bagi Fang Han. Hari ini, saya khawatir akan sulit untuk berakhir dengan baik. Saya tidak bisa membersihkan asap dan air. Ada juga bayangan Fan Xing. Keduanya mengepung saya, dan saya tidak dapat bertahan. Lebih baik untuk pergi saat ini. Fikir Fang Han akhirnya menekan darah yang kacau, dia menghela nafas lega, mengulurkan tangannya, dan meraih peta kuning di udara. Inti emas di atas kepalanya bersinar ke segala arah, dan tiba-tiba metode petir kacau di sekitarnya semuanya hancur di bawah cahaya Jin dan Guanghua, tanpa jejak. Hahaha, tanpa diduga, eksistensi peringkat pertama dan kedua dalam daftar kandidat umur panjang semuanya datang untuk membunuhku yang baru Master Inti Emas. Kalian memperlakukan aku sebagai raksasa abadi di ranah rahasia umur panjang. Kalian berdua membunuhku, kalian tidak bisa menang. Saya senang dapat menemani Anda berdua. Tapi hari ini saya terburu-buru untuk memberi selamat kepada Yang Mulia Abadi Linglong di hari ulang tahunnya. Kata Fang Han tertawa dan menjentikkan lengan bajunya, tubuhnya terangkat seperti naga, beberapa pasang surut, dan bergerak seketika, dia mematahkan pengepungan dan ingin melarikan diri. Meskipun dia kuat, menghadapi pengepungan dua tuan, dia khawatir itu akan sulit, meski bukan lawan dari keduanya, selalu ada kemungkinan untuk kabur. Dengan basis kultivasi Fang Han saat ini, jika dia ingin melarikan diri, memang sulit bagi raksasa abadi di alam rahasia umur panjang untuk membunuhnya. Mau lari, kata Yan Sui sepertinya sudah dipersiapkan sejak lama. Ketika Yan dan Fan Qingying bertarung seperti kilat, sambil menyesuaikan energinya dan melambaikan tangannya, senjata ajaib seperti sapu tangan terbang keluar dan berubah menjadi awan asap. Menyelimuti langit. Ini adalah harta yang tak tertandingi, yang disebut 1000 mil penghalang awan asap. Tepat ketika Fang Han ingin lari, 1000 mil penghalang awan asap tiba-tiba dimulai. Awan putih menggulung, membentuk dinding awan, dan benar-benar menghalangi Fang Han. Pisahkan aku, teriak Fang Han tidak ragu-ragu, meraih dengan kedua tangan, dan langsung merobek dinding awan yang mengepul, seperti bambu yang patah. Penghalang awan asap puluhan ribu mil segera berubah menjadi sapu tangan, tetapi patah di tengah, dan harta unik ini sudah robek.
Fang Han sebenarnya melambaikan tangannya, menghancurkan harta unik ini. Sekarang, kekuatannya bahkan dapat menyebabkan kerusakan pada artefak Tao tingkat rendah, dan bahkan harta seperti 5 penjara Raja Ding dapat meledak dengan satu pukulan di tangannya. Begitu Wan Li Yanyun Barrier dihancurkan, Yan Sui tidak merasakan sakit hati sedikitpun. Sepertinya dia telah meninggalkan senjata ajaib untuk menghentikan Fang Han mendapatkan kesempatan dalam sekejap dan mencegahnya melarikan diri. Benar saja, ketika Fang Han melambaikan tangannya untuk menghancurkan 1000 mil penghalang awan asap, dia berhenti. Ini adalah formasi pedang yang sangat kuat. Formasi pedang utama wanita Lingbo Wanxian. Puluhan ribu pedang itu, masing-masing terbuat dari 10.000 tahun elit besi dingin, ditambah puluhan ribu kristal lunak, menggunakan angin 9 hari, es hitam dan air asli yang ditempa dengan pahit, meski itu raksasa abadi, itu akan memakan waktu ribuan tahun. Ini adalah warisan Dewa Air, kata Fang Han terjebak dalam formasi pedang ini, dan tiba-tiba ada hamparan luas, di antara awan putih. Peri wanita yang tak terhitung jumlahnya yang memegang pedang wanita polos muncul, mengirimkan aura pedang yang kuat kepadanya. Adapun Yan Sui, gerakan tubuhnya juga memasuki formasi pedang perempuan Lingbo Wanxiansu. Adapun Fan Qingying yang membunuh Fang Han, dia tetap diam. Saat tubuhnya bergerak, cahaya bening meleleh dan juga memasuki formasi pedang, seolah bekerja sama dalam membunuh Fang Han.